saja. Nah, biar kita mulai langsung. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ujian komprehensif untuk peserta yang bernama Zaidar. Kita mulai, diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Quranul Karim. Kemudian diteruskan dengan menulis sesuatu yang nanti akan kami instruksikan apa yang harus ditulis. Berikutnya adalah tanya jawab atau soal-soal yang berhubungan dengan kemampuan peserta, untuk menguji kemampuan peserta tentang materi profesionalisme dan pedagogik, dan diakhiri nanti dengan praktek mengajar ya. Jadi boleh praktek mengajar di akhir, mudah-mudahan nanti bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Baik, silakan Bu Zaidar. Ya, Bu. Boleh di mana saja, Bu? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iza waqa'atil waqi'ah laisa liwaq'atiha kazibah khafidatur rafi'ah. Iza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'an munbassa wa kuntum azwajan salasa wa ashabul maimanah ma ashabul maimanah wa ashabul mash'amah ma ashabul mash'amah was-sabiquna as-sabiqun. Sadaqallahul azim. Ya. Sadaqallahul azim. Saya dari tadi ngomong cukup, rupanya mikrofon saya tutup. Iya, Bu. Saya punya, bukan salah Ya, Ibu. Oke, silakan ambil kertas, spidol. Atau mau tulis itu di papan di belakang itu ya? Kan Di karton di belakang itu bukan? bukan. Oh, saya kira mau tulis di situ. Padahal bisa juga tuh pakai karton di belakang tuh tulis. Ini punya anak-anak ditempel, Bu. Nggak boleh ya? Nggak boleh tulis ya? Bukan karton ini, Bu. Apa namanya? Wallpaper, dinding. Oh. Ya, Oke, silakan tulis di kertas Bu Zaidar. ya. Silakan tulis apa tadi ya? Syahadat ya. Asyhadu alla ilaha illallah. Menarik juga itu tulis. Iya, lebih. Boleh tambah air. Asyhadu an la ilaha illallah saja, Bu. Ini ya, Bu. Udah salah tadi. Ibu nggak ada suaranya, Bu. Mikrofonnya. Ada yang Coba Ibu baca lagi, Bu. Tulisannya itu coba dibaca lagi. Dibaca pelan-pelan, diperhatikan mana yang tinggal, mana yang kurang. Atau jangan-jangan ada yang lebih. Tulisannya udah cantik, tapi menulisnya sepertinya kurang teliti.
satu huruf saja tinggal bisa maknanya lain. Asyhadu Kalimat thayyibah kan la ah, ilaha illallah ya. La illallah ketinggalan ya. hmm. Yang di bawahnya, Bu. Oke, nanti mungkin an la ilaha. Ibu lihat ya, bukan Allah begitu. An bahwa la ilaha Ya, ya. ya. Atau kalau ibu menulis seperti itu, coba pahami maksudnya seperti apa. Allah begitu maksudnya apa? Ya, Baik. Allah begitu. Apakah betul artinya bahwa tidak? Ya, baik. Naik tidak ada Tuhan kecuali Allah. Apakah Allah seperti itu artinya bahwa tidak ya? Baik, Bu Zaidar ya, kami hanya nitip pesan supaya kita sebagai guru benar-benar harus memperhatikan itu karena murid-murid pasti akan mengikuti apa yang kita kerjakan. Ibu mengajar di tingkat apa? MI, Bu. Min. Apalagi MI, apalagi MI. The golden egg-nya manusia ada di situ, Bu. Ya. Harus benar-benar hati-hati. Oke, KD yang Ibu angkat jadi apa untuk dikembangkan dalam RPP-nya apa, Bu? Menjelaskan, KD-nya apa? Kompetensi dasar yang menganalisis ketentuan salat bagi orang yang sakit. menganalisis ketentuan sholat bagi orang yang sakit. 3 titik 3.31. 3 titik 2 digit. 3.3 Iya. akan dibelajarkan pada bulan apa tadi itu? Insya Allah kalau sekarang sudah salat jamak dan qasar, Bu. Ini bab ketiganya, Bu. Insya Allah nanti mungkin pada saat PPL itu saya sudah masuknya, Bu. Berarti pas ya. Pemilihan KD-nya pas ya. Oke. Insya Ada Allah. berapa indikator yang dikembangkan, dirumuskan dari KD tersebut? Ada 4, Bu. Kemarin Ada 4. Apa saja? yang pertama menjelaskan ketentuan salat bagi orang yang sakit. Nah, yang kedua menyebut ketentuan salat bagi orang yang sakit. Yang ketiga 3. menyebutkan dalil. Menyebutkan dalil ketentuan salat bagi orang yang sakit. Dan yang keempat menegaskan rukhsah salat bagi orang yang sakit. Oke. Menjelaskan, menyebutkan, menegaskan. Ya. Tadi kata kerja di KD menganalisis. Menganalisis itu di C berapa ya? C berapa, Bu Zaidan? Menganalisis rencananya saya nanti di RPP kedua, Bu. Di tata cara salat bagi orang yang sakit. Karena di materi ini pertanyaan saya begini. Pertanyaan saya ya, Bu. Menganalisis itu C berapa? C4, Bu. C4. Terus kata kerja yang tadi apakah itu di C4? Tidak. Bukan, Bu. Kan. Terus yang C4-nya rencana? Nanti pada saat materi kedua, subtema kedua nanti, Bu. Kata kerjanya apa yang diambil? Kata kerja yang digunakan untuk merumuskan IPK. Pada RPP yang kedua. Menganalisis tata cara ketentuan salat bagi orang yang sakit. Kenapa Ibu menggunakan langsung kata menganalisis?
Padahal menganalisis itu masih kata yang ada di KD. Bukankah di bawah, bukan di kolom menganalisis C4 itu terdapat banyak sekali KKU. Kenapa harus mengulang kata menganalisis? Menurut Ibu bagaimana? Karena sepertinya cocok, Bu. Oke. Kemampuan menganalisis itu, menganalisis ketentuan sholat bagi orang sakit ditandai dengan apa, Bu? Pada siswa. Dia kita anggap sudah mampu menganalisis. Tanda kemampuan menganalisis itu apa saja? Menalar, Bu. Mereka bisa mengeluarkan tanda pendapat. Oke. Tanda dia mampu menalar apa? Tanda bahwa murid kita itu sudah mampu menalar apa? Sudah mampu mengeluarkan pendapat menurut mereka, Bu. Mampu mengeluarkan pendapat. Ya. Apa contohnya? Pendapat yang diperlukan tentang orang sakit ini. Nah, Bu Ita udah pental nih. Misalnya mereka sudah mampu menjelaskan langkah-langkah salat bagi orang yang sakit menurut mereka. Gitu, Bu. Udah ke menjelaskan lagi. Tanda-tanda kemampuan menalar, mengemukakan pendapat. Tahu-tahu sudah menjelaskan lagi. Gimana nih bolak-balik? Bolak-balik. Oke. Ya, diperhatikan betul itu kata kerja yang ada pada KD apa. Lalu dicek dia di C berapa. Terus barulah kita memilih mana penanda yang tepat menunjukkan bahwa murid kita itu sudah memiliki kemampuan menganalisis. Saya belum menemukan jawaban nih, Bu. Jawaban dari Ibu yang pas belum saya temukan. Oke, apa rumusan tujuan yang dilahirkan dari indikator-indikator yang dibuat tadi? Apa contoh rumusannya? Rumusan indikatornya melalui pendekatan saintifik dengan model pembelajaran discovery learning, siswa dapat diharapkan mampu menjelaskan ketentuan salat bagi orang yang sakit. Kemudian Oke, satu aja. Satu dulu. Kita lihat satu persatu ya. Apa yang Ibu tahu tentang A, B, C, D pada rumusan tujuan pembelajaran? Pernah Ibu dengar bahwa rumusan tujuan pembelajaran itu harus ada unsur A, B, C, D? Pernah? Pernah, Bu. Pada saat di kemarin, Bu. Kalau A, kalau nggak salah, audien, Bu. B, audien. Siapa audien? Audiennya siswa, Bu. Siswa. Pada rumusan tujuan Bu Zaidar tadi ada kata siswa atau peserta didik ya? Iya. Yang kedua behavior. Apa itu? Perilaku peserta didik, Bu. Perilaku. Di rumusan tujuan tadi apa? Perubahan perilaku. Atau perilaku yang diharapkan muncul. Siswa dapat... Apa behavior? Siswanya udah nggak usah disebut lagi. Ya, siswa nggak usah disebut lagi. Itu audien. Dapat mengetahui tata cara salat bagi orang yang sakit. Tadi ada di rumusan tujuannya mengetahui. Rumusan tujuan yang tadi. Ada kata mengetahui? Tidak ada, Bu. Kenapa diulang itu? Yang ditanya yang rumusan tujuan itu. Yang di rumusan tujuan yang dibaca tadi, yang mana unsur behaviornya? Di indikator yang pertama itu, Bu. Tujuan. Rumusan tujuan pembelajaran. Yang Ibu Zaidar baca tadi. Yang behavior. Yang mana behaviornya? Guru saya bilang jangan bilang behavior. Malu kita bilang BH. Maka sampai hari ini saya sering mengatakan behavior. Kata guru BH. Oke. Perilaku siswa dalam
memahami ketentuan salat bagi orang yang sakit. Bu Zaidar, rumusan tujuan yang dibaca tadi. Jangan pindah-pindah. Rumusan tujuan yang sudah dibaca di awal. Menjelaskan tata cara salat bagi orang yang sakit. Yang mana B-nya? Behaviornya yang mana? Dapat mengetahui tata cara salat dengan orang yang sakit, Bu. Tahu lagi, subhanallah. Ya, saya minta yang diuraikan yang tujuan itu, jangan pindah-pindah ke lain. Tadi siswa, oke, audiennya siswa. Kan ada di dalam tujuan Bu Zaidar tadi kan? Iya. Kemudian behaviornya yang mana? Oh, menjelaskan ketentuan sholat bagi orang sakit. Jangan dibalik-balik lagi. Iya. C-nya yang mana? C-nya condition yang mana? Kondisi. Menggali informasi, Bu. Nggak lari lagi. Berarti apa ya, pemahaman ABCD-nya belum. Pesan kami tingkatkan pengetahuan tentang itu. Baca Ya. modul, di dalam modul ada. Kalau resume kemarin dibuat sendiri, benar-benar dengan pemahaman dan upaya yang sungguh-sungguh, maka tentang ABCD dalam merumuskan tujuan pembelajaran ini nggak ada problem. Karena di modul cukup jelas. Insya Allah buat sendiri, Bu. Cuma nggak kuasa. Itulah akhirnya saya mengatakan ini sepertinya buat sekedar buat, tapi tidak dipahami. Padahal tujuan panitia nasional itu supaya buat beneran. Karena di sini kan diperlukan, nanti ke depan diperlukan lagi, ke depan diperlukan lagi. Dan ini harus dipahami oleh guru profesional. Nah, itu targetnya. Ini belum profesional. Harus ulang lagi ujiannya supaya profesional. Gimana? Oke. Apa namanya, rumusan tujuan, kemudian apa tadi, ketentuan sholat bagi orang sakit. Ketentuan sholat bagi orang sakit. Ruang lingkup materinya apa saja, Ibu? Sebenarnya kalau materinya di buku paket itu sangat sedikit, Bu. Kemarin saya disuruh kembangkan, disuruh ambil dari jurnal-jurnal sama Bapak dosen dan Ibu. Wajib memang. Wajib memang. Apa saja ruang lingkupnya? Satu, pengertian orang sakit. Apa ada gitu? Ada, Bu. Yang pertama penjelasan tentang kewajiban salat, Bu. Oke. Kemudian Sholat yang sempurna. iya. Kemudian Disebutkan apa? tata cara ketentuan salat bagi orang yang sakit. Habis itu dalilnya. Kemudian ada penjelasan sedikit tentang ruksah, keringanan yang Allah berikan. Apa saja bentuk keringanan diberikan Allah? Apabila kita tidak sanggup salat sambil berdiri, boleh mengerjakan salat sambil duduk. Apabila tidak sanggup sambil duduk, boleh sambil berbaring, Bu. Dan apabila tidak sanggup berbaring, boleh terlentang menghadap dengan pandangan menghadap ke atas, Bu. Kemudian apabila kita tidak sanggup melakukan yang demikian, boleh dengan isyarat, kedipan mata, atau dengan hati, Bu. Walaupun tidak dalam posisi menghadap kiblat. Oke. Ada tidak ya kasus atau permasalahan yang muncul tentang materi sholat bagi orang sakit ini? Sebenarnya ada, Bu, ya, tapi Apa contohnya? contohnya misalnya kalau ada sakit, misalnya terkena stroke, jadi kan tidak bisa salat dengan posisi yang sempurna. Jadi boleh melaksanakan salat dengan ketentuan yang seperti tadi, Bu. Ya, masalah yang ditemukan. Ini aturannya kan sudah cukup jelas. Aturannya orang yang sakit itu ada ruksah, ada keringanan. Nah, tetapi di dalam kenyataan bagaimana? Di dalam kenyataan masih banyak yang
tidak mengerjakan salat walaupun sudah diberi keringanan, Bu. Banyak orang sakit yang tidak mengerjakan sholat walaupun sudah diberi keringanan. Ibu mengajar kelas berapa? Kelas 3, Bu. Kelas 3. Pernah nggak anak-anak digiring untuk berpikir tentang itu? Mengembangkan potensi yang mereka punya, anak-anak ditanya tentang pengalaman apa yang mereka lihat mungkin dalam kehidupan, bahwa ada nggak ditanyakan itu? Ini baru pertama kali saya fikir, Bu. Dulunya saya ngajar pelajaran akidah akhlak. Itu nggak boleh bilang-bilang tuh, nggak boleh bilang-bilang. Sekarang nggak ada alasan bahwa yang namanya sudah masuk ke fikih ya fikih, tinggalkan pakaian lama. Iya, Bu. Gitu Bu ya, kita bilang itu. Ibu sekarang adalah guru yang bertanggung jawab untuk materi fikih, membuat anak-anak memahami fikih dengan baik. Fikih itu adalah hasil pemahaman. Hasil pemahaman itu syarat dengan muatan ijtihad dan dia akan terus berkembang. Fikih itu adalah hasil pemahaman, maka kebenaran fikih itu tidak mutlak. Kebenaran fikih itu relatif. Berbeda dalam fikih itu mutlak. Nggak mungkin fikih itu sama, karena fikih itu hasil pemahaman. Pemahaman orang pasti dipengaruhi oleh tempat dan waktu. Pasti. Maka diperlukan ibu bertanggung jawab nanti mendidik anak-anak memiliki sikap menghargai perbedaan. Karena perbedaan itu pasti. Sehingga adalah disebut fikih sebagai proses, yaitu metodologi menemukan hukum, menemukan fatwa, kemudian fikih sebagai produk, hasil fatwa yang ditulis di dalam kitab-kitab ulama, yang kemudian nanti menjadi mazhab, dan fikih sebagai sikap, yang melahirkan sikap menghadapi perbedaan-perbedaan. Begitu Bu Ita, mungkin dilanjutkan sedikit lagi. Baik Ibu. Nah, di sini pada FPP yang sudah Ibu buat, ada KD psikomotor yang berbunyi mempraktikkan tata cara sholat bagi orang yang sakit. Ya, mempraktikkan tata cara bagi orang sholat bagi orang yang sakit. Nah, kalau begini bunyi IPK-nya, KD-nya, maka sebenarnya bagaimana rumusan IPK yang tepat sesuai dengan tuntutan KD tersebut? Mendemonstrasikan, Bu ya. Mendemonstrasikan, Bu ya, sholat ya bagi orang yang sakit. Di sini justru sini yang Ibu buat menceritakan pengalaman. Nah, berarti di sini tidak sesuai IPK-nya. Kalau kecuali ada KD yang berbunyi mengkomunikasikan. Nah, mengkomunikasikan pengalaman. Itu bisa Ibu menceritakan pengalaman ya, Ibu. Oke, kalau memang, nah sekarang kita luruskan IPK-nya. Kalau memang mempraktikkan sholat bagi orang yang sakit, itu pun masih umum, Ibu. Karena itu bisa kita pilih menjadi berapa bagian tadi, Ibu? Tata cara sholat bagi orang yang sakit. Ada 3 ya. Ya, berarti itu pun bisa melahirkan 3 IPK. IPK untuk sholat orang yang duduk, yang terlentang, yang berbaring dan terlentang. Oke. Nah, sekarang untuk sholat orang yang duduk. Nah, terkait dengan instrumen penilaian, teknik apa yang dapat Ibu gunakan untuk menilai keterampilan siswa dalam mempraktikkan sholat dalam kondisi duduk? Nama tekniknya penilaian apa, Ibu? Nama penilaiannya? Observasi, Bu. Observasi, memang lembarannya nanti lembar observasi ya, Bu ya. Tapi nama tekniknya apa, Ibu? Oke. Yang Ibu ketahui teknik-teknik atau jenis-jenis penilaian untuk domain psikomotor apa saja? Mendemonstrasikan, memperagakan. Itu kata kerja, KKU. Nah, ini jenis-jenis penilaian, Ibu. Yang terkait dengan ranah psikomotor. Ada namanya project, ada yang namanya penilaian portofolio, ada yang namanya produk, ya, dan ada yang namanya kinerja atau unjuk kerja atau TS performance. Oke, di antara keempat ya jenis atau teknik penilaian tersebut, ya,
Kira-kira mana yang cocok, yang tepat digunakan untuk mengukur, menilai keterampilan siswa dalam melaksanakan sholat dalam kondisi duduk. Unjuk kerja, Bu. Unjuk kerja, udah teringat ya, Ibu. Unjuk kerja. Berarti hal-hal apa saja, aspek apa saja yang perlu kita nilai ketika anak-anak mempraktikkan sholat dalam kondisi duduk? Apa yang perlu kita nilai, Bu? Posisi sholatnya, Bu. Posisi duduknya. Posisi duduknya. Kemudian apa lagi, Bu? Bacaan sholat. Bacaan sholatnya ini stressingnya ke baca sholat secara umum atau stressing kita ke tentang sholat dalam kondisi ruksah ini? Iya, Bu. Sakit ini. Iya, Bu. Oke. Kalau yang kita penekanannya, titik fokusnya pada, karena kalau tentang bacaan sholat itu kan sudah pada pertemuan sebelumnya, ini kan kelanjutan ya. Ini kan materi kelas 3 MI, kelanjutan dari materi sebelumnya, jadi jangan ngulang-ngulang lagi. Di materi sebelumnya sudah fokus kepada bacaan dan gerakan. Nah, kali ini kita nggak usah lagi menilai tentang itu, tapi kita fokuskan pada tata cara sholat dalam kondisi duduk itu. Kira-kira apa Ibu tadi posisi duduk, apalagi Ibu? Gerakan sholat, Bu. Ya. Gerakan sholat berbeda. Secara teori kan ada langkah-langkah tahapan-tahapan pelaksanaannya. Iya kan, Bu? Ada. Iya. Iya. Tahapan itulah yang sebenarnya harus dicantumkan dalam aspek-aspek yang observasi. Ya. Oke. Itu ya Ibu ya, nanti ya. Saya lihat penilaiannya lain sudah bagus, penilaian afektifnya sudah bagus, saya lihat. Ini pembuatan dalam EPP-nya. Ya, mungkin sedikit tadi yang perlu diluruskan terkait dengan tentang KD atau pengembangan IPK dari KD psikomotor. Baik, terima kasih Ibu Aisyah, saya kembalikan. Baik, Bu, terima kasih. Alhamdulillah, saya pikir kita mengajar belum ya? Belum, Bu. Oke, mengajar sedikit. Subhanallah. Mudah-mudahan waktu cover ya, mudah-mudahan. Silakan Ibu. Ya. Tadi mulainya 17.20, sekarang 17.49. Oke, Baik, silakan. Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak Ibu semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Nah, bagaimana hari ini? Anak Ibu sehat semua? Sehat ya? Alhamdulillah. Nah, sekarang coba ikuti gerakan Ibu ya. Coba rentangkan kedua tangan. Kemudian angkat ke atas. Lalu turunkan ke depan. Kemudian kedua tangan dilipat. Lalu duduk yang rapi. Nah, sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, Ibu mau absen terlebih dahulu ya. Yopita hadir. Aprianto. Desi. Khadijah. Alhamdulillah semuanya hadir. Nah, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita hari ini, Ibu mau tanya terlebih dahulu. Ada yang masih ingat nggak pelajaran kita minggu yang lalu? Iya, apa pelajaran kita minggu lalu, Khadijah? Betul sekali, yaitu salat jamak dan salat qasar. Nah, untuk pembelajaran kita hari ini masih tentang salat. Yaitu tentang mudahnya salat bagi orang yang sakit. Nah, anak-anak Ibu ada yang tahu bagaimana salat orang yang sakit? Belum? Ya, nanti kita akan membahasnya. Sebelum itu, Ibu akan menampilkan PowerPoint Ibu. Coba anak-anak Ibu semua perhatikan gambar yang ada di atas, yang ada di layar. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu anak-anak Ibu semua dapat
menjelaskan ketentuan salat bagi orang yang sakit. Kemudian yang kedua, anak-anak ibu melalui diskusi nanti dapat menyebutkan ketentuan salat bagi orang yang sakit. Kemudian yang ketiga, anak-anak ibu dapat menyebutkan dalil salat bagi orang yang sakit. Kemudian yang keempat, melalui diskusi dan menggali informasi, anak-anak ibu semua mampu menegaskan rukhsah salat bagi orang yang sakit. Kemudian melalui diskusi dan menggali informasi, anak-anak ibu mampu menceritakan pengalaman salat bagi orang yang sakit. Nah, sekarang coba amati gambar yang ada di layar. Gambar apa ini? Ada yang tahu? Ya, bagus sekali Aprianto. Ini adalah gambar orang yang salat sambil duduk. Kemudian coba lihat gambar selanjutnya. Ada gambar apa? Ya, bagus sekali. Gambar salat bagi orang yang sakit. Ada posisi berduduk, posisi berbaring miring, posisi tidur terlentang. Nah, sekarang ibu mau salah satu dari anak ibu ini membaca yang ada kalimat yang ada di layar ya, karena ibu mau tahu anak ibu ini semua sudah lancar membaca apa belum. Silahkan maju Yopita ke depan membaca. Ya, bagus sekali. Nak Yopita sudah pandai membaca. Kemudian bagi anak ibu yang lain, terus belajar membaca supaya lancar. Nah, sekarang ibu akan membagi kelompok untuk berdiskusi, yaitu 3 kelompok. Ya. Kelompok pertama Aprianto, Samini. Kelompok yang kedua ada Fadila dan Dewi. Kelompok ketiga ada Ririn dan Helmi. Nah, sekarang coba anak ibu semua duduk menurut kelompok yang sudah ibu bagikan. Nah, sudah duduk semua? Sekarang ibu akan membagikan lembar LKPD kepada anak-anak ibu. Tolong diskusikan dengan kelompokmu. Kemudian baca petunjuk dan jawablah pertanyaan hasil diskusi dengan temanmu ya. Nah, ini ada lembar LKPD-nya. Nah, ibu mau salah satu dari kalian untuk membaca soal yang ada di LKPD. Nah, coba bacakan. Ya, menurutmu bolehkah kita melaksanakan salat seperti gambar di atas? Berikan hasil diskusi kelompokmu. Kemudian yang kedua, tulislah dalil tentang keringanan salat bagi orang yang sakit. Yang ketiga, jelaskan pengertian rukhsah. 4, ceritakan pengalamanmu tentang salat bagi orang yang sakit. Nah, bagus sekali. Sekarang sudah boleh mengerjakan diskusi, kemudian dijawab pada lembar LKPD yang telah ibu sediakan. Nah, ibu, pada saat kalian mengerjakan soal LKPD, ibu akan menilai sikap kalian, bagaimana kerjasamanya. Kemudian, semua harus aktif ya. Perhatikan apa yang menjadi petunjuk dari soal. Nah, sudah siap? Kalau sudah siap, anak ibu boleh mewakili dari satu kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Bagaimana? Kelompok yang 1, 2, atau 3 dulu yang maju. Silakan. Kelompok 1 dulu ya, silakan. Nah, Aprianto. Ya, bagus sekali. Terima kasih banyak. Kita berikan tepuk tangan untuk kawan kita kelompok 1 yang sudah tampil mempresentasikan hasil kelompoknya. Kemudian Ibu mau kelompok yang kedua maju ke depan atau kelompok yang ketiga dulu? Oh, kelompok yang ketiga dulu. Boleh, silakan. Ya, bagus sekali. Kemudian siapa lagi yang belum? Kelompok kedua, silakan. Ya, terima kasih banyak untuk kelompok kedua yang sudah mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Nah, sekarang
Ibu akan memberikan evaluasi. Coba anak-anak Ibu buka semua halaman 32 di buku paket kalian untuk mengerjakan soal evaluasi. Ibu kasih waktu 10 menit ya. Bagaimana anak Ibu? Sudah siap lembar evaluasinya? Kalau sudah siap boleh dikumpulkan. Ya, silahkan dikumpulkan. Nah, sekarang ada yang mau dari anak Ibu untuk menyimpulkan materi kita hari ini? Ya, siapa yang mau maju ke depan untuk menyimpulkan materi kita hari ini? Bagus sekali kesimpulan yang disampaikan oleh salah seorang dari teman kita, Nak Helmi. Jadi Ibu beri penguatan materinya. Ketentuan salat bagi orang yang sakit. Yang pertama, jika kita tidak mampu salat sambil berdiri, maka diperbolehkan sambil duduk. Dan yang kedua, jika tidak mampu sambil duduk, maka boleh berbaring. Yang ketiga, jika itu pun tidak mampu, maka boleh dengan terlentang. Kemudian yang keempat, jika itu pun tidak mampu, maka boleh dengan isyarat, kedipan mata, dan dengan hati. Sebagaimana firman Allah dalam surah At-Taghabun ayat ke-16, "Fattaqullaha mastata'tum." Maka bertakwalah kamu kepada Allah semaksimal kemampuanmu. Itu adalah merupakan ruksah, keringanan dalam bentuk kasih sayang Allah berikan kepada hambanya. Nah, walaupun kita sedang sakit, salat itu tidak boleh kita tinggalkan. Karena salat itu adalah kewajiban setiap muslim yang sudah balik dan berakal. Artinya masih sehat, tidak kehilangan akalnya. Nah, jadi anak-anak Ibu, sampai di sini ada pertanyaan? Ya, bagus sekali. Jadi pertanyaannya tadi sudah terjawab padahal di kesimpulan yang Ibu berikan tentang bagaimana kita salat sambil duduk ya. Salat sambil duduk itu kita lakukan dengan cara duduk. Bacaan salat sama seperti bacaan salat seperti biasa. Cuman posisinya yang berbeda karena kita tidak dapat melaksanakannya dengan cara berdiri. Kita melaksanakannya dengan cara berduduk. Kemudian gerakannya juga berbeda. Nah, sudah dimengerti anak Ibu? Nanti untuk lebih detailnya kita akan mempelajari pada materi yang akan datang yaitu tata cara salat bagi orang yang sakit. Nah, sebelum Ibu akhiri, Ibu ada menyediakan lembar observasi untuk penilaian Ibu. Nanti kalian jawab bagaimana, apakah cara mengajar Ibu sudah baik ataupun belum. Kalian boleh menuliskannya sesuai dengan yang kalian amati tanpa menulis nama. Nanti boleh dikumpulkan sama ketua kelas ya. Ya. Nah, kita cukupkan di sini pembahasan kita tentang ketentuan salat bagi orang yang sakit. Nah, materi kita untuk minggu selanjutnya yaitu tata cara salat bagi